Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita pada pertemuan kali ini. Dan kita anggap pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-9 setelah kita melakukan UTS. Topik yang akan kita bahas pada kuliah hari ini yaitu kita akan coba kaji tentang uji one way ANOVA. Apa itu uji one way ANOVA? Sebelum kita melakukan uji one way ANOVA, terlebih dahulu kita lihat ANOVA itu sendiri apa. ANOVA itu adalah analysis of variance, yaitu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan rata data dari dua kelompok atau lebih. Nah, ini yang membedakan antara ANOVA dengan uji T. Kalau uji T, dia hanya dua kelompok saja, tidak lebih. Sedangkan ANOVA bisa lebih dari dua kelompok, bisa 3 kelompok, 4 kelompok, 5 kelompok, dan seterusnya. Uji ANOVA itu ada dua, yaitu ANOVA 1 faktor, one way ANOVA, dan ada juga ANOVA 2 faktor, atau disebut juga sebagai two way ANOVA. Tapi kita lebih fokus kepada one way ANOVA terlebih dahulu. Nah, sebelum kita melakukan uji ANOVA atau uji one way ANOVA, terlebih dahulu ada beberapa asumsi yang harus kita penuhi. Yang pertama, sampel harus berasal dari kelompok yang independen, atau dalam kata lain bahwa sampel diambil secara acak. Yang kedua, data harus berupa interval atau rasio. Yang ketiga, data masing-masing kelompok harus berdistribusi normal. Dan yang keempat, varian antar kelompok harus homogen. Artinya, kita harus melakukan uji dulu, uji normalitas dulu dan uji homogenitas dulu sebelum kita melakukan uji ANOVA. Uji ANOVA itu untuk menganalisis besarnya varians di dalam tiap grup sampel dan membandingkannya dengan besarnya varians antara grup sampel. Varian dalam disebut dengan within variance, yaitu besarnya homogenitas di dalam kategori atau dalam grup-grup yang sama. Sedangkan variance antara yaitu between variance, yaitu besarnya homogenitas lintas grup-grup. Nah, dalam hal ini bahwa kita kan punya grup, misalkan grup A, grup B, grup C. Kita akan melihat perbedaan antara grup A, grup B, dan grup C, rata-ratanya tentunya. Nah, varian dalam itu artinya homogenitas atau varians yang ada dalam grup A saja. Kalau varians between varians itu varians antara grup A, grup B, dan grup C, gitu. Jadi lintas grup. Baik, tadi kita sebutkan asumsi-asumsi beda dengan langkah-langkah melakukan uji one way ANOVA. Kalau langkah-langkah melakukan uji one way ANOVA, yang pertama tadi harus dipenuhi asumsi-asumsi. Ya, syarat-syarat uji: sampel bebas acak, tingkat pengukuran interval rasio, kemudian lakukan uji normalitas, lakukan uji homogenitas. Itu syarat yang pertama yang harus dipenuhi. Kemudian langkah berikutnya adalah kita sebutkan hipotesis. Nah, di sini adalah hipotesis. Hipotesis 0 berbunyi bahwa μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3, atau dengan kata-kata bahwa rata kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sama. Sedangkan hipotesis tandingannya atau H1 berbunyi sekurang-kurangnya 1 dari rata-rata populasi itu berbeda. Ya, boleh μ1 berbeda dengan μ2, atau μ2 hanya berbeda dengan μ3 gitu. Nanti kita akan lihat di posopnya mana yang lebih berbeda. Apakah μ1 dengan μ2 atau μ2 dengan μ3 atau μ1 dengan μ3 yang berbeda gitu. Nanti akan dilihat dengan posop. Nah, langkah berikutnya adalah kita memilih distribusi penyampelan atau kita tentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujiannya itu seperti ini: tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel, dan berlaku sebaliknya. Nah, dalam hal ini kita melakukan uji varian dengan uji F.
Kalau kemarin kan kita mencari beda dua rata dengan uji T. Nah, kalau ini dengan uji F, ya. Atau kita juga bisa menggunakan kriteria dengan menggunakan peluang p-value atau signifikan. Jadi tolak H0 jika signifikannya kurang dari alfa. Alfanya misalkan kalau 5% berarti 0,05 dan berlaku sebaliknya. Nah, setelah kita menentukan kriteria uji, selanjutnya adalah kita hitung statistik ujinya. Kita hitung F-nya, tentu menggunakan statistik SPSS supaya memudahkan. Dan terakhir kita tentukan keputusan dan hasil interpretasi dari hasil-hasil uji yang telah kita lakukan. Jadi dari tabel SPSS yang kita dapat, kemudian kita interpretasikan. Baik, selanjutnya kita lihat contoh kasus, ya. Pimpinan sebuah rumah sakit ingin mengetahui kinerja perawat di rumah sakitnya. Apakah ada perbedaan kinerja antara perawat yang bekerja pada shift pagi, shift siang, dan shift malam? Maka untuk keperluan itu, pimpinan rumah sakit memilih atau mengambil 11 sampel perawat, 11 orang perawat dari masing-masing shift untuk dinilai kinerjanya. Dan hasilnya dapat disajikan dalam tabel berikut. Kinerja perawat untuk shift siang, ini nilai kinerjanya seperti ini, kemudian shift siang seperti ini, kemudian shift malam seperti ini. Nah, kemudian untuk menjawab permasalahan atau kasus di atas, maka terlebih dahulu kita lakukan analisis dulu. Yang pertama, karena kinerja merupakan hasil pengukuran, maka tentu termasuk nilai interval. Kemudian yang kedua, sampel diambil secara acak, ya, kita asumsikan si pimpinan itu mengambil secara acak. Nah, yang berikutnya adalah kita akan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji statistik F. Kemudian nanti kita akan lihat hasil interpretasi dari hasil yang telah kita lakukan. Baik, sekarang kita coba lakukan uji normalitas, ya. Untuk melakukan uji normalitas, homogenitas, dan uji F kita akan gunakan SPSS. Nah, perhatikan, kita akan buka terlebih dahulu SPSS-nya. Ya, ini masih loading. Kita buka SPSS-nya. Kemudian seperti biasa untuk melakukan perhitungan di SPSS, kita masukkan atau kita input data. Yang pertama variabel PU dulu, ya. Variabel PU-nya kita isi. Tadi di kasus itu kita ingin mengetahui kinerja, ya. Berarti kita masukkan di sini kinerja, ya. Boleh kita ketik, boleh kita juga copy. Sini kita masukkan kinerja, ya. Seperti biasa, tipenya numerik, weight-nya 8, desimalnya boleh 2, boleh 0. Kemudian labelnya juga kita tulis kinerja juga, value-nya kita biarkan saja. Nah, kemudian di sini ada measure-nya kita tulis skala, ya. Kemudian yang kedua, kita akan lihat shift-nya, ya. Shift-nya kita coba isi di sini shift. Nah, kemudian labelnya juga boleh kita isi shift. Nah, di sini value-nya, ya. Value-nya kita isi 1, ya. 1 ini untuk menunjukkan shift pagi, gitu, ya. Kita untuk menunjukkan shift pagi. Kemudian kita add, kemudian 2-nya untuk menunjukkan shift siang, ya. Kita ambil, kita pindahkan ke sini, kita add lagi. Kemudian yang ketiga kita ambil shift malam. Oke. Ya,
kita sudah lihat di sini 1, 2, 3 menunjukkan shift pagi, shift siang, dan shift malam. Lalu kita oke. Di sini kemudian yang harus kita ganti adalah measure-nya, dia merupakan ordinal ya. Nah, oke, setelah itu kita lihat, kita input datanya, ya. Kita input datanya dengan data yang ada di Excel saja. Ini ada di Excel. Berarti ini saya copy ya. Kemudian yang ini berikutnya Ctrl C. Ya, kita sudah menginput datanya. Sekarang kita masukkan shiftnya di sini. Untuk 1 sampai 11 dia merupakan data untuk shift pagi, kemudian 12 sampai 22 dia untuk shift data untuk shift siang, dan 23 sampai 33 itu untuk data shift malam. Nah, shiftnya boleh kita perlihatkan di sini ya. Saya perluas, nah gitu ya, supaya nampak seperti ini boleh, atau mau boleh seperti tadi juga boleh, tidak ada masalah. Baik, selanjutnya kita akan lihat, tadi kita akan menguji normalitas ya. Nah, normalitas kita mulai dengan analyze, kemudian kita explore, kemudian kita descriptive statistik, kemudian kita pilih explore, kemudian kita klik ya, klik. Nah, kita pindahkan variabel kinerja ke dependent list, kemudian variabel shift ke dalam faktor, kemudian kita lihat plot ya. Nah, di sini kita tidak membutuhkan ini ya, karena kita butuh hanya normalitas plot saja, maka kita pilih hanya normalitas saja. Kemudian kita continue, block plotnya non aja, kita lihat, kemudian kita pindahkan yang ini juga hanya plot saja ya, supaya statistik deskripsinya tidak muncul gitu ya. Oke, setelah itu baru kita pilih oke. Nah, kita lihat hasilnya muncul seperti ini. Ini data hasil tes normalitas ya. Di sini kinerja untuk si pagi, datanya kita lihat pakai yang Shapiro wheel karena datanya kurang dari 50, maka di sini menunjukkan angka signifikannya 1,25. Nah, menurut kriteria pengujian normalitas bahwa jika lebih besar dari 0,05 atau 0,2025 untuk total, maka H0 diterima. Artinya di sini sampel-sampel berasal dari distribusi normal. Jadi sampel untuk kinerja pada shift pagi normal, begitupun untuk shift siang dan untuk shift malam. Jadi ketiga sampel ini sudah kita lihat semuanya berdistribusi normal. Nah, kemudian berikutnya kita akan coba lihat homogenitasnya ya. Untuk melihat homogenitasnya kita lihat analyze, kemudian kita compare mean, kemudian kita lihat one way ANOVA ya. Kita klik itu, kemudian variabel kinerja kita masukkan ke dependent list, kemudian shiftnya kita lihat ke faktor ya. Kemudian kita lihat optionnya kita klik yang homogeneity of variant test, kemudian kita klik OK ya, cukup, kemudian kita OK, dan kita lihat di sini ada hasilnya. Test of homogeneity of variance itu menunjukkan kinerja 1,04. Ini tingkat homogenitasnya, kemudian ini adalah statistik uji homogenitasnya. Di sini menunjukkan bahwa 0,363 itu menurut kriteria pengujian bahwa jika
p-value-nya lebih besar dari 0,025 untuk total, maka H0 diterima. Nah, di sini H0-nya diterima artinya distribusi atau populasi-populasi yang ada dia merupakan populasi yang homogen antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian ini secara langsung juga kita bisa melihat hasil daripada ANOVA-nya sendiri, gitu ya. Nah, ini tadi hasil tes homogenitasnya, dan ini adalah hasil tes one way ANOVA-nya, gitu ya. Jadi sekaligus kita lihat. Nah, hasilnya di sini ada nilai F-nya, kemudian ada nilai signifikannya, gitu ya. Nah, dari nilai F dan nilai signifikannya itu kita bisa membandingkan. Boleh kita membandingkan nilai F hitungnya dengan F tabel, boleh juga kita membandingkan signifikannya. Nah, kriteria untuk apa? Untuk ANOVA tadi bahwa tolak H0 jika p-value-nya kurang dari 0,05 gitu ya. Nah, di sini ternyata ditolak H0-nya karena signifikannya kurang dari 0,05. Artinya apa? Artinya terdapat perbedaan, berarti H1 yang diterima. Berarti terdapat perbedaan atau sekurang-kurangnya satu dari sampel-sampel yang ada itu berbeda, gitu ya. Boleh juga kita menggunakan F tabel. Kalau menggunakan F tabel, kriterianya adalah F hitung harus lebih besar dari F tabel. Di sini F hitungnya 5,167. Tentu kita harus melihat F tabelnya. Nah, ini tes untuk homogenitas dan tes untuk ANOVA one way, gitu ya. Nah, sekarang muncul kan pertanyaan. Tadi kan berbeda, dari ketiga sampel itu berbeda, gitu ya. Shift pagi, shift siang, dan shift malam itu kinerjanya berbeda. Nah, sekarang bagaimana kita ingin melihat satu di antara yang lain? Yang paling berbeda itu yang paling mana, gitu ya. Apakah shift pagi dengan shift malam berbeda? Apakah shift malam dengan shift siang berbeda? Atau shift pagi dengan shift siang berbeda, gitu. Nah, untuk keperluan itu kita bisa melanjutkan ujinya dengan melihat POSOP ya. Oke, kita lihat POSOP-nya. Baik, selanjutnya kita akan melihat uji POSOP ya, untuk melihat yang mana yang berbeda di antara yang tadi itu. Nah, caranya sama, kita lihat compare min, kemudian kita ambil one way ANOVA. Nah, kita lihat yang ini masih di situ ya. Jadi yang pertama kinerja masuk di penulis, kemudian ini juga masih di situ. Nah, kemudian tapi yang kita lihat sekarang yang ini, yang optionnya kan kita tadi udah ini nggak usah. Kemudian kita ingin melihat yang POSOP-nya saja. Kita gunakan di sini LSD dengan 2K ya. Nah, yang lainnya biarkan saja. Kemudian kita lihat continue, kemudian kita oke. Nah, di sini muncul hasilnya. Nah, kita lihat ini hasil POSOP testnya. Di sini ada multiple comparison. Nah, di sini kalau kita lihat menggunakan rumus 2K HSD, nampak bahwa shift pagi dengan shift siang dia signifikannya ini ya, 839, lebih besar. Berarti apa artinya? Dia tidak berbeda. Tapi kalau shift pagi dengan shift malam dia berbeda, signifikannya kurang dari 0,05. Tapi kalau yang tadi lebih besar dari 0,05 yang ini. Jadi shift pagi dengan shift siang dia tidak berbeda ratanya. Nah, kemudian kita lihat shift siang dengan shift pagi, tadi kan udah nampak, tidak lihat shift siang dengan shift malam. Shift siang dengan shift malam ini menunjukkan 0,51. Ini juga sama ya, 0,051 itu lebih besar dari 0,05 gitu ya. Nah, kemudian ini shift malam.
Shift malam dengan shift pagi dia ada perbedaan. Kemudian shift malam dengan shift siang dia ada perbedaan. Nah, kita lihat di sini homogeneous subsetnya. Kalau kita menggunakan Tukey HSD, maka di sini ada yang menunjukkan perbedaan. Yang pertama, di kolom yang ini menunjukkan bahwa shift malam dengan shift siang saja yang ada perbedaan gitu ya. Sedangkan shift paginya tidak ada perbedaan. Itu dengan nilai signifikansinya 0,051. Kemudian yang ini yang ada perbedaannya adalah yang siang dengan yang pagi. Yang siang dengan yang pagi itu tidak terdapat perbedaan. Ini tidak terdapat perbedaan, yang ini juga tidak dapat perbedaan. Sedangkan yang lainnya berarti berbeda. Ya, saya ulangi bahwa shift malam dengan shift siang di sini tidak berbeda karena signifikannya lebih besar dari 0,05. Kemudian yang kedua, kita lihat shift siang dengan shift pagi. Shift siang dengan shift pagi juga dia berbeda ya, dengan nilai signifikannya di 0,839, artinya lebih besar dari 0,05. Padahal kriteria penolakan H0 itu adalah harus kurang dari 0,05. Nah, dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwa ini tidak berbeda secara signifikan dan ini juga tidak berbeda secara signifikan. Baik, kembali kepada contoh kasus ya. Tadi kita sudah lakukan pengujian, kemudian ini tadi kasusnya, kemudian ini datanya, kemudian solusinya. Kita lihat bahwa tadi sudah nampak bahwa hasil uji normalitasnya ketiga-tiganya normal ya, karena signifikansinya ini lebih besar dari 0,05. Kemudian kita lihat homogenitasnya, dia juga homogen karena dia sudah signifikannya lebih besar dari 0,025 atau 0,05 gitu ya. Kemudian kita lihat hasil uji F-nya. Di sini hasil uji F-nya menunjukkan kalau kita lihat F tabel, F hitungnya ini 5,167 ya. Kemudian dia lebih besar dari F tabel. Maka karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel, H0 tentunya ditolak ya. Atau dengan kata lain P value atau sig-nya itu 0,12 itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya bahwa terdapat perbedaan kinerja shift pagi, shift siang, dan shift malam. Kemudian tadi untuk melihat bahwa kelompok mana saja yang berbeda di antara dua kelompok, maka kita lanjutkan dengan uji post hoc. Nah, hasil uji post hoc ini ditunjukkan seperti ini. Kita gunakan dua pendekatan ya, dengan pendekatan Tukey dan LSD. Nah, di sini kalau menurut Tukey bahwa shift pagi dengan shift siang itu ditunjukkan signifikannya 0,839, berarti dia tidak berbeda dong, karena lebih besar dari 0,05 gitu ya. Nah, ini artinya H0-nya diterima, artinya kinerja shift pagi dengan kinerja shift siang sama saja gitu ya. Tapi kalau shift pagi dengan shift malam, di sini signifikannya 0,14, artinya dia kurang dari 0,05. Berarti H1-nya ditolak dan H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Artinya terdapat perbedaan kinerja shift pagi dengan shift malam gitu ya. Nah, hasil dari ini semua kemudian kita lihat disimpulkan di sini ya, Tukey HSD gitu. Ini N-nya banyaknya data ada 11 masing-masing shift gitu ya. Kemudian kita lihat di sini gitu ya. Ternyata ini menunjukkan bahwa shift malam dengan shift siang itu tidak ada perbedaan ya, dengan nilai signifikansinya 0,051. Ini lebih besar dari 0,05. Kemudian yang kedua, antara shift siang dengan shift pagi. Shift siang dengan shift pagi juga sama, tidak ada perbedaan. Nah, ini ditunjukkan dengan sig-nya yang besarnya 0,839. Ini lebih besar dari 0,05. Artinya kalau lebih besar dari 0,05, H0 diterima gitu ya. H0 diterima, H1 ditolak. Dan kalau H0 diterima itu tidak ada perbedaan. Maka berdasarkan tabel tersebut diperoleh bahwa
bahwa pada taraf signifikansi 5%, kinerja shift malam tidak berbeda dengan kinerja shift siang, dan kinerja shift siang tidak berbeda dengan kinerja shift malam. Nah, demikianlah kuliah kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa mengikuti dan bisa dipahami. Ya, ini sebagai pengganti pertemuan ke-9 kita, dan kita lanjutkan di pertemuan ke-10 di hari Senin ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kuliah pertemuan yang ke-9 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.